Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi kali ini kita akan membahas bab 2 tentang hormat kepada orang tua dan guru. Sebelum kita membahas tentang hormat kepada orang tua dan guru, kita perlu mengetahui kompetensi dasar. Yang pertama, memahami esensi berbakti kepada orang tua dan guru. Yang kedua, menghayati keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Ketiga, menunjukkan sikap hormat, berbakti, dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang keempat, memiliki adab atau tata krama kepada orang tua dan guru sesuai tempat dan kondisinya. Tujuan pembelajaran ini menunjukkan nilai-nilai syukur kepada Allah atas kasih sayang yang diberikan oleh orang tua. Tujuan yang kedua yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap amanah dan perintah dari orang tua. Yang ketiga, tujuan pembelajaran ini untuk menunjukkan sikap jujur dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran PAI. Yang keempat, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran PAI dan budi pekerti. Yang terakhir, tujuan pembelajaran yang terakhir adalah menjelaskan keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Oke, selanjutnya makna orang tua. Orang tua dalam hal ini ada dua dimensi. Yang pertama adalah orang tua secara biologis yang menyebabkan lahir. Contohnya seperti orang tua kita, ya, yang melahirkan kita, mengandung selama 9 bulan. Kemudian yang kedua adalah non biologis. Ini siapa sih yang termasuk non biologis? Yaitu siapa saja yang turut berperan untuk mengisi ruang etika, pengetahuan, dan pengalaman hidup. Non-biologis ini contohnya yaitu seperti guru ketika di sekolah, atau orang yang lebih tua, itu orang tua secara non-biologis. Kewajiban berbakti kepada orang tua yaitu berdasarkan Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughunna indaka lakibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagai anak kita harus selalu berbakti sama orang tua. Durhaka sama orang tua itu termasuk dosa besar. Jika membantah walaupun berkata itu termasuk tidak dibenarkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Kemudian di sini siapa yang paling berhak ditaati di dunia?
Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqan nasi bihusni sahabati qala ummuka qala thumma qala thumma man qala thumma ummuka qala summa man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Abi Hurairah radhiyallahu anha menuturkan, seorang pria pernah datang kepada Rasulullah. Dia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling patut saya perlakukan dengan baik? Tanya pria itu. Beliau menjawab, ibumu. Summa man, siapa lagi ya Rasulullah? Tanyanya kembali. Kemudian Rasul menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Terus kemudian dia bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Beliau pun menjawab, ayahmu. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini menyatakan bahwa posisi ibu yang pertama kali yang harus kita hormati dan kita taati adalah seorang ibu. Jadi Rasulullah menyebut ibu itu sampai 3 kali, kemudian setelah 3 kali baru abukah, ayahmu. Ini menandakan bahwa sungguh luar biasa, maka dikatakan, sering dikatakan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Oke, kalian lihat di sini ada semacam percakapan mengenai anak yang durhaka sama orang tua. Di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 17 dikatakan, dan orang yang berkata kepada kedua orang ibu bapaknya, cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadamu bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah. Saya mengatakan, celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah dengan orang-orang dahulu belaka. Jadi ini contoh sebagai kita pernah mendengar contoh cerita rakyat tentang maling kundang ya. Jadi kita sebagai anak, walaupun kita menjawab atau cis, itu termasuk kita sudah durhaka sama orang tua. Ya, di sini kalian lihat batasan berbakti selama tidak bermaksiat kepada Allah. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Luqman ayat 15. Di dalam Quran surat Luqman ayat 15 dikatakan, jika orang tuamu menyuruh kamu untuk menyalahi aturan yang mengarahkan sesuatu kejelekan, sebaiknya jangan kita patuhi. Namun, kita harus tetap menghormati mereka, karena walau bagaimanapun mereka adalah orang tua kita. Dan apabila perintahnya itu menyalahi aturan agama, maka kita menolaknya dengan cara lemah lembut. Jadi tidak kita lihat keutamaan berbakti kepada orang tua.
Amalan yang paling utama menurut hadis Rasulullah dari Ibnu Mas'ud mengatakan, aku bertanya tentang amalan yang paling utama dan dicintai Allah. Nabi menjawab, sholat tepat waktu dan berbakti kepada kedua orang tua dan jihad di jalan Allah. Di sini jelas dikatakan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah nomor satu. Ini diibaratkan termasuk jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Lebih utama berbakti kepada orang tua daripada kita ikut berperang. Jadi pahalanya itu luar biasa jika kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena dari orang tualah kita akan mendapat, dari orang tualah, melalui kedua orang tualah kita mendapat keridhaan Allah. Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhti walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada kedua orang tua. Murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Jadi di sini jika kita berbakti sama orang tua, insya Allah Allah selalu ridho sama kita. Hidup kita berkah di dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, jika kita durhaka sama orang tua, maka otomatis Allah akan murka sama kita dan keberkahan hidup di dunia dan akhirat tidak akan kita dapatkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada ibu bapaknya dan memelihara silaturahmi. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil hikmahnya, ya. Berbakti sama orang tua, insya Allah rezeki kita selalu akan berlimpah, selalu dilancarkan rezekinya. Dan memelihara silaturahmi dengan orang tua itu juga sangat luar biasa pahalanya, mencari keberkahan untuk mencari keberkahan dunia akhirat. Rasulullah bersabda, pintu surga terbuka untuk orang-orang yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Barang siapa yang berbakti kepada kedua ibu bapaknya, akan terbukalah pintu itu. Dan siapa yang durhaka kepada keduanya, tertutuplah pintu itu baginya. Ini dalam hal ini kitab At-Targhib dan Ad-Dailami. Keturunan yang sama berbakti. Rasulullah pernah bersabda, berbaktilah kepada ibu bapak kalian agar orang tuamu kelak berbakti kepadamu. Barang siapa yang diminta maaf oleh saudaranya, hendaklah dimaafkan, baik ia salah atau benar. Kalau kita lihat sabda Nabi mengatakan ini, jadi kita harus berbakti sama orang tua agar kelak anak-anakmu juga berbakti kepadamu. Jadi jika kita berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah kita punya anak juga akan selalu berbakti kepada kedua orang tua sebagai dalam hal ini orang tua yaitu kalian sendiri. Jadi barang siapa yang diminta maaf oleh saudaranya, hendaklah dimaafkan, baik ia salah atau benar. Memaafkan itu lebih baik, jangan ada perasaan dendam. Itu adalah hal yang tidak boleh. Penghapus dosa. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, saya telah melakukan suatu dosa besar. Apakah mungkin dosa itu diampuni? Rasulullah bertanya, apakah kedua ibu bapakmu masih hidup? Lelaki itu dengan sedih menjawab, keduanya telah meninggal dunia, wahai Rasul. Rasulullah bertanya, apakah kamu punya khalah, saudara ibu? Ya, punya, jawab lelaki itu. Maka Rasulullah kembali bersabda, baktilah kepadanya.
Jadi, walaupun orang tua kita sudah meninggal, misal kita punya adik ibu atau adik bapak atau kakak ibu atau kakak bapak, itu juga tetap harus kita hormati sebagaimana kita menghormati ibu bapak kita. Oke, dari materi yang ibu sampaikan, silakan kalian buat kelompok untuk berdiskusikan tentang adab anak kepada kedua orang tua. Saat apabila ada orang tua kalian yang masih hidup, silakan adab anak kepada orang tua seperti apa. Terus adab anak kepada orang tua saat orang tua kita sudah meninggal, dan adab anak kepada orang tua satu kisah anak yang durhaka kepada orang tua. Jadi kalian diskusikan 3 poin ini dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah dibagi dalam satu kelas menjadi 4 kelompok. Silakan kalian kerjakan tugas ini. Minggu depan kalian bisa presentasi di depan ibu. Terima kasih. Mungkin sampai sini dulu materi dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.